Sekali lagi saya mau dengar suaranya, katakan shalom. Sebelum duduk kasih tos kanan kirinya, bilang saya senang banget tahun ini masih ketemu kamu. Silakan duduk Bapak yang berkasih Tuhan. Terima kasih teman-teman WL Singer. Boleh disiapkan PPT-nya. Kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah saya hari ini adalah Walking with God. Bilang Walking with God. Jadi beberapa di antara Bapak Ibu mungkin tahu saat ini saya bekerja sebagai psikolog klinis gitu ya. Nah, beberapa tahun terakhir ini saya tuh praktek di instansi-instansi dengan isinya orang-orang bermasalah tentu saja gitu ya. Saya praktek di penjara anak, saya praktek di rumah sakit jiwa, praktek di penjara perempuan gitu ya. Yang isinya jelas orang-orang bermasalah. Nah, saya tuh unik-unik gitu ya. Kalau Bapak Ibu tanya tempat praktek yang paling saya suka terakhir ini gitu ya. Bisa jadi saya gak suka lagi ntar ya. Yang paling saya suka sekarang itu adalah rumah sakit jiwa Bapak Ibu. Kenapa? Walaupun semuanya itu unik-unik dan lucu-lucu, semuanya tuh merasa dirinya Marsyanda ya. Jadi kalau Bapak Ibu panggil Marsyanda semua nyaut gitu ya. Pokoknya unik-unik dan lucu-lucu ya. Walaupun banyak yang bilang oh menakutkan gitu ya masuk rumah sakit jiwa, tapi saya tuh selalu merasa ada sukacita aja setiap masuk ke sana. Semua orang itu rasanya akhir hari Minggu akan menikah. Jadi selalu bilang, dokter, kalau di sana tuh kadang-kadang suka dipanggil dokter ya. Dokter, nanti datang ya pakai kebaya kuning. Minggu ini saya mau nikah. Nah, semua orang tuh mau nikah di rumah sakit jiwa gitu ya. Jadi banyak klien-klien gitu ya yang rasanya tuh pakai otak kita, pakai kemampuan kita, rasanya tuh kayak ini kayaknya nggak mungkin bisa pulih gitu. Nah, pekerjaan saya gitu, apa yang harus saya lakukan di dalam sana adalah klien-klien, pasien-pasien yang yang bermasalah di tempat bermasalah. Jadi dia udah bermasalah nih, dimasukkan ke tempat yang bermasalah. Nah, semakin dia bermasalah di tempat yang bermasalah, dia akan ketemu dengan saya. Contohnya, anak-anak di penjara yang masih berantem di dalam penjara, itu akan ketemu nih sama si Aurel inilah untuk konseling. Jadi unik-unik dan lucu-lucu kasusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang dia suka nyiumin tembok gitu ya, suka nggak mau pakai baju, ya pokoknya menarik-menarik lah gitu. Nah, sebenarnya tuh saya seneng nggak senang masuk rumah sakit jiwa, bukan senang masuk rumah sakit jiwa ya, maksudnya saya senang ketemu sama teman-teman di sana, melayani teman-teman di sana. Tapi yang saya kurang suka adalah setiap kali saya masuk ke sana, saya pasti harus bikin laporan, ya dong. Masa masuk doang itu mah kunjungan ya namanya ya. Jadi saya harus bikin laporan lah. Nah, waktu bikin laporan, kita tuh harus menetapkan prognosis namanya. Nih saya kasih Bapak Ibu gitu ya, nggak apa-apa, belajar dikit. Prognosis itu adalah sebagai tenaga ahli yang memegang dia, kira-kira kita tuh memprediksikan kalau nanti dia minum obat, kalau nanti dia terapi, kira-kira dia akan sembuh apa enggak. Mudahnya gitu. Kalau prognosisnya positif berarti saya yakin setelah konseling, setelah wah saya dengerin terus nih dia mau nikah terus gitu ya. Saya yakin kalau nanti diterapi dia akan sembuh. Kalau prognosisnya negatif, saya merasa apapun yang terjadi nih kayaknya sulit lah untuk pulih, intinya begitu. Akhirnya saya menemukan, saya tuh selalu memberikan prognosis positif kepada klien-klien yang masih punya support sistemnya. Jadi prognosis positif itu selalu diberikan kepada klien-klien yang masih ada keluarganya atau masih ada kerabatnya, masih ada saudaranya. Contohnya anak-anak di lapas anak gitu ya contohnya. Kalau walaupun gitu ya, saya tuh pegang kasus anak tuh kasus asusila 9 tahun di dalam penjara, umurnya 17 tahun. Jadi dia akan keluar di usia 26 tahun. Itu kan stressful sekali buat dia ya. Tapi setiap Selasa Kamis dia tahu akan ada mama papa yang kunjungin dia. Itu membantu dia untuk less stress, lebih happy, untuk lebih bahagia. Ketika pasien di rumah sakit jiwa itu tahu, nanti setelah mereka keluar dari rumah sakit jiwa akan ada saudara yang nemenin kontrol, itu membantu proses pemulihan mereka. Ketika nenek di panti sosial itu tahu, walaupun anaknya jarang datang tapi nanti lebaran akan datang, itu membantu si nenek itu untuk lebih bahagia. Seolah-olah gini, keberadaan orang lain itu memberikan menjamin keberadaan si anak ini. Menjamin keberadaan si pasien ini. Kenapa saya tuh melihat ketika ada orang lain yang menjamin keberadaan pasien, menjamin keberadaan klien, itu seolah-olah jadi pengharapan buat klien. Jadi ketika dia tahu ada orang lain yang akan nemenin dia, itu membantu dia untuk lebih bahagia,
untuk gak cepet depresi, untuk gak cepet stres. Nah waktu saya merenung ini sama gak sih sama kita anak-anak Tuhan di tempat ini? Kita tuh harusnya tahu kalau ada satu pribadi yang menjamin kehidupan kita namanya Tuhan Yesus. Tapi masalahnya kita sering kali lupa kalau Tuhan Yesus itu jadi jaminan buat hidup kita. Akhirnya kita hilang pengharapan, kita jadi gak percaya, kita jadi meragukan Tuhan. Karena kita segitunya lupa kalau Tuhan itu jadi pengharapan buat hidup kita. Ketika pasien di RSJ itu tahu nanti kalau dia pulang ada mamanya yang nemenin kontrol. Ketika klien anak itu tahu nanti Selasa Kamis akan ada orang tua yang besuk. Itu membantu mereka untuk punya pengharapan walaupun hidupnya tuh gak gampang. Spesialnya kita sebagai anak-anak Tuhan, setuju gak kalau kita tuh sebenarnya punya satu pribadi yang menjamin keberadaan kita dan itu Tuhan Yesus. Yesus tuh jadi pengharapan buat kita. Kalau dunianya gak jadi makin lebih gampang, saya mau bilang tapi Yesus itu jadi pengharapan buat kita. Makanya gimana caranya supaya kita kuat menghadapi tahun ini, sepanjang tahun ini, menutup tahun ini nanti di tahun 2026, Desember nanti kita bisa menutup tahun ini dengan baik. Bagi saya caranya adalah dengan kita tahu kita punya pengharapan namanya Tuhan Yesus. Gak ada cara lain, gak ada solusi yang lain. Gimana caranya supaya kita bisa kuat di tahun ini? Caranya cuma kalau kita mau jalan sama Tuhan, there's no other way. Gak ada jalan yang lain. Cuma kalau kamu mau jalan sama Tuhan, cuma kalau mau kita tahu Tuhan itu jadi pengharapan buat kita. Gak ada cara yang lain. Makanya hari ini saya mau bahas 3 poin penting, pengharapan itu bisa muncul dari mana aja. Karena sering kali kita tuh jadi anak-anak Tuhan yang kita tahu ada Tuhan sih dalam hidup kita. Tapi sering kali kekhawatiran kita, sesuatu yang gak pasti di hidup kita, bikin kita jadi hilang pengharapan. Poin yang pertama yang saya mau katakan adalah pengharapan muncul dari kepercayaan. Bilang kepercayaan. Sekali lagi bilang kepercayaan. Nah, saya mau cerita nih Bapak Ibu ya. Saya tuh jarang potong rambut. Nih saya nggak tahu nih ibu-ibu di sini ya. Kalau setahu saya dan setahu saya melihat mama saya, kita tuh perempuan tuh jarang potong rambut gitu ya. Setahun tuh sekali lah pas Sinca ya kan. Jadi pas Sinca tuh semua perempuan berubah gitu ya. Nah beda sama adik saya. Adik saya sering banget, Filbert tuh sering banget gitu ya. Saya juga bingung apa yang dipotong lagi gitu ya. Dia tuh mau jambulnya tinggi sekali, setinggi cita-cita mama saya. Pokoknya dia tuh merasa jambul makin tinggi semakin bagus lah intinya gitu kalau Filbert ya. Kalau perempuan, ini saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Agak pemilih, bisa jadi saya doang nih. Kenapa? Karena kalau saya salah potong rambut, saya akan mirip Dora 3 bulan. Percaya sama saya ya. Jadi kebulatan ini akan semakin nampak dan terpancar gitu ya. Saya akan jadi Dora selama 3 bulan. Jadi saya tuh sangat milih untuk potong rambut lah gitu ya. Pokoknya kalau Filbert itu di satu ada barbershop langganan dia, siapapun yang potong dia yakin. Kalau saya enggak gitu ya. Harus kayak nyari-nyari dulu gitu ya. Ini TikTok gitu ya yang dia bikin rambut-rambut gitu, Koko Sanggul gitu ya. Pokoknya wah saya harus yakin gitu ya. Satu kali adalah si Ciheni ini lah ya, Bapak Ibu kalau tahu Ciheni. Cewek itu jarang potong rambut, tapi Ciheni tuh sering banget. Jadi kayak 2 bulan sekali dia potong rambut, tiba-tiba dia pendek, dia bikin poni, dia layer tingkat. Wah pokoknya dia sering banget lah potong rambut. Kita bertanya-tanya dong. Terus dia akhirnya Ciheni tuh mulai berbicara dengan bahasa yang lain gitu ya. Dia mulai berkata-kata dengan nubuatan, dia bilang gini, ada tukang potong rambut bagus namanya Mas Jul. Kata dia gitu. Saya percaya enggak? Percaya. Dan dia ngomong gini, ya aja itu jadi berani pakai poni. Nah waktu itu ya itu pakai poni Bapak Ibu. Jadi poninya tuh belas samping kayak gorden, terus nyambung lagi, gorden lagi. Pokoknya wah motivasi banyak lah modifikasi soal rambutnya. Ciheni ya tuh 2 bulan sekali, 3 bulan sekali potong rambut gitu ya. Terus Ciheni tuh meyakinkan saya, Ci Felis juga potong di situ dan bagus. Dia mulai memberikan itu ya dia mulai kesaksian gitu ya. Ada Ci Felis yang diberkati dengan Mas Jul, ada Yaya, dia mulai makin kaya gitu ya. Saya percaya nggak Bapak Ibu? Saya percaya, saya datang di Mas Jul itu. Mas Jul gak bisa Senin, saya tungguin dia hari Selasa ya, karena mau potong rambut. Seumur hidup saya nggak pernah potong rambut selama itu lama banget. Saya bisa yakin itu adalah potong rambut terlama saya. Pokoknya kalau bagi saya pokoknya gini, Mas jangan gendut aja. Terus gimana ya gitu, dia juga bingung ya. Pokoknya gini, Mas kalau Mas salah potong, saya akan Dora 3 bulan. Jadi Mas harus, pokoknya saya juga gak tahu lah gitu ya. Dia tuh lama banget Bapak Ibu ya. Bukan gara-gara saya request, pokoknya emang dia lama. Gunting gitu ya, nanti dia catok-catok dikit, dia gunting lagi gitu ya. Selama 1 jam itu, saya sangat yakin ya, damai hati saya. Pokoknya saya yakin banget. Kenapa? Karena kata Ciheni,
dia bagus. Saya udah lihat Cihenny, saya udah lihat dia, sudah Civelis, yakin hati saya ya. Dipotong lah, itu adalah potong rambut terlama saya. Menurut saya potong rambut itu pasti bagus, artinya gini, keluar dari salon tuh kita pasti bagus karena kita pasti dicatok kan. Tapi kan yang menentukan adalah beberapa minggu kemudian kan. Apakah potongan kita seperti Dora gitu kan ya. Oh saya udah yakin nih bagus nih, saya udah lihat 2 minggu bagus. Akhirnya saya ngerasa gini, oh Mas Jul nih bagus. Saya mulai memberitakan kabar baik ini ke Wewe. Wewe, ada tukang potong rambut bagus banget yang menyelamatkan kehidupan Wewe. Wewe juga potong akhirnya, jangan gendut ya Mas, juga susah tuh ya bang itu ya. Nah terus Wewe itu akhirnya juga kasih tahu adeknya gitu ya. Wah kita jadi rame-rame, kita bikin pemuritan di Mas Jul itu. Pokoknya kita semua potong rambut di Mas Jul itu. Saya mau ngomong gini Bapak Ibu. Kalau kehidupan 3 bulan ke depan saya aja, saya concern banget soal rambut saya dan kedoraan ini. Apalagi kehidupan kita. Setuju enggak? Sekarang pertanyaannya, kehidupan kita, itu kita taruh ke siapa sih kepercayaannya? Saya tuh bukan cuma percaya Mas Jul ya. Bukan cuma percaya Cihenny, saya tuh mempercayakan kehidupan 3 bulan saya ke tangannya Mas Jul saat itu. Saya tuh, dan saya merasa gini, kalau ya Cihenny ngomong gini, Rel bagus, tapi aku gak pernah nyobain. Jadi dia cuma ngomong, bagus teman-teman aku sih potong, percaya gak Bapak Ibu? Kurang gitu ya. Kalau Cihenny nyobain terus dia bilang, ya merasakan, Civelis merasakan, pokoknya semuanya bagus. Percaya gak saya? Percaya, tapi kurang. Beda sama waktu saya ngalamin. Saya ngalamin sejam dipotong Mas Jul, akhirnya saya bisa berkata-kata, bernubuatan untuk kehidupan Wewe. Iya gak Bapak Ibu? Waktu saya akhirnya merasakan, saya tuh bukan cuma ngalamin dipotong Mas Jul ya. Saya bukan cuma tahu kalau Mas Jul itu bagus, tapi saya ngalamin kebaikannya si Mas Jul itu. Yang akhirnya bikin saya bisa kasih tahu orang lain kalau Mas Jul itu bagus. Sama gak kayak kita sama Tuhan? Apakah selama ini pengalaman kita sama Tuhan itu gak segitu minitnya lagi buat kita? Itu gak segitu berartinya buat kita? Kalau setiap minggu Bapak Ibu cuma dengar, oh Tuhan Yesus baik, hari ini khotbah gitu ya, Tuhan Yesus baik dan segala macam. Tapi engkau gak pernah ngalamin Tuhan, itu gak ada artinya. Itu gak lebih kaya daripada kita ngalamin Tuhan. Kalau pengharapan itu muncul karena kepercayaan, bagi saya kepercayaan itu muncul karena pengalaman. Kita gak bisa punya kepercayaan segitunya sama Tuhan kalau kita gak pernah ngalamin Tuhan. Kita gak bisa ceritain ke orang lain kalau Tuhan Yesus itu baik, kalau kita gak pernah ngalamin kebaikan Tuhan di hidup kita. Artinya gitu ya, saya tuh percaya gini, bukan cuma soal mempercaya sama Tuhan ya, tapi mempercayakan kehidupan kita sama Tuhan, itu tuh jadi hal yang berbeda Bapak Ibu. Yang sampai sini ngerti bilang, Nah inilah si Mas Jul ya, bukan dong. Next. Nah, ada satu hal yang buat saya itu bisa mengganggu kepercayaan kita sama Tuhan. Sok tahu, bilang sok tahu. Ketika kita sok tahu, kita tuh jadi mengganggu kepercayaan kita sama Tuhan. Ini pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu, kayak listening tes IF, tapi gak apa-apa ya, saya bacain aja ya. Are you tired, worn out, burn out on religion? Come to me, get away with me, and you'll recover your life. Ini yang paling penting buat saya. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Tuhan tuh ngomong gini, lihat gimana aku kerja. Walk with me, jalan sama aku, work with me, kerja sama aku, and watch how I do it. Lihat gimana caranya gue lakukan itu. Seringkali kita tuh jadi anak Tuhan yang sok tahu di hadapan Tuhan. Kita punya asumsi soal gimana Tuhan jawab doa kita. Kita punya asumsi soal gimana Tuhan akan lakukan banyak hal di tahun 2026. Tuhan harusnya kalau Tuhan mau berkatin hidupku di tahun 2026, aku dapat ini dong. Tuhan harusnya kalau 2026 Tuhan mau berkatin keluargaku harusnya kayak gini dong. Tapi ayat Alkitab bilang, walk with me and work with me, watch how I do it. Lihat gimana aku lakukan itu. Dia bukan Tuhan yang gini, yaudah kerjain. Dia Tuhan yang walk with me and work with me. Jalan sama aku, kerjain bareng aku, lihat gimana aku ngerjain itu. Seringkali kita tuh jadi anak-anak Tuhan yang sok tahu. Kita prediksi gimana cara Tuhan jawab doa kita. Kita prediksi gimana cara Tuhan dengar doa kita. Yeremia 29 ayat 11 ngomong gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu baca sama-sama 3, 2, 1, rancangan dan bukan
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setuju nggak kalau hari depan yang penuh harapan itu Tuhan pasti sedang kerjakan dan siap kerjakan buat kita di tahun 2026 ini. Itu bukan lagi, itu udah janji Tuhan gitu ya. Di tahun 2026 ini Tuhan pasti akan kerjakan dan Tuhan siapkan rencana yang baik buat setiap kita di tahun 2026. Tapi pastikan kita tuh nggak jadi orang-orang yang sok tahu di hadapan Tuhan. Waktu saya merenungkan ini gitu ya, poin soal sok tahu ini. Setuju gak Bapak Ibu, waktu pertama kali Tuhan ciptakan kita di dunia ini, dia tuh ciptakan, Alkitab catat dengan jelas Tuhan tuh ciptakan semuanya tuh baik. Tapi karena kesoktahuan manusia, karena ada soktahuan manusia yang pengen sama kayak Tuhan, akhirnya semuanya tuh jadi gak baik. Kita jadi ngerti apa yang jahat dan segala macam. Hari-hari ini saya percaya gini, Tuhan tuh siapkan semuanya yang baik. Tuhan akan kerjakan dan siapkan segala sesuatu yang baik di 2026. Tapi pastikan jangan sampai kesoktahuan kita itu mengganggu kepercayaan kita sama Tuhan. Yang sampai sini ngerti bilang, Poin yang kedua yang saya mau katakan adalah pengharapan. Kalau tadi yang pertama pengharapan muncul karena kepercayaan. Yang kedua pengharapan muncul karena hubungan. Saya akan bahas perbedaan gitu ya Bapak Ibu, bangsa Israel dan Ayub. Kita sama-sama tahu cerita bangsa Israel dan Ayub. Ada dua hal yang menarik buat saya di kisah ini. Kalau kita lihat bangsa Israel gitu ya, bangsa Israel itu kan di Alkitab bahkan catat secara literal. Jadi secara jelas Alkitab itu catat kalau bangsa Israel itu adalah bangsa yang dijanjikan sama Tuhan. Secara spesifik Tuhan bilang tuh bangsa Israel tuh, Tuhan tuh janjikan tanah perjanjian buat bangsa Israel. Ini bukan lagi Tuhan kasih pengharapan ya. Jadi bukan Tuhan memberikan pengharapan kalau nanti bangsa Israel bisa dapat tanah perjanjian. Enggak loh ya. Bangsa Israel tuh dijanjikan sama Tuhan akan dapat tanah perjanjian. Selama bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, kita bisa lihat gimana Tuhan itu segitunya ngejagain bangsa Israel. Semua waktu mereka ada di padang gurun mereka dijagain. Kalau Bapak Ibu baca, bangsa Israel itu pagi makan apa? Makan apa dah tuh? Nasi uduk. Makan roti. Siangnya makan daging gitu ya. Saya gak pernah ke Israel, tapi mama saya pernah. Gak apa-apa ya Ma, cerita dikit. Nah si mama itu pulang dari Israel dia ngomong gini, pagi cuma makan roti, siang makan daging, mama bosen gitu ya. Dia tuh bilang, dia di hotel manapun, asik sedep dah Bu Vera. Pagi makan roti, siang makan daging. Nih Bapak Ibu ya, nih saya gak pernah ke Israel, saya gak pernah ngerasain rotinya ya. Tapi kata mama, itu hambar rotinya. Rotinya hambar, dagingnya hambar gitu ya. Pokoknya mama saya bilang, pagi makan roti, siang makan daging. Pagi makan roti, siang makan daging. Udah kayak bangsa Israel dia pokoknya. Pokoknya dia ngerasa itu hambar. Kalau Bapak Ibu baca, makanan bangsa Israel itu sama waktu dia keluar dari tanah Mesir. Itu sama kayak makanan mama saya waktu di Israel, iya kan? Dan mama saya itu kan naik tur ya. Jadi di hotel Bapak Ibu yang bagus. Jadi setuju gak waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu mereka makan makanan hotel loh sebenarnya. Ini coba ya, saya gak kuliah teologi kayak Pastor Gama, tapi saya coba kita sama-sama merenung berpikir ya. Tuhan Yesus itu waktu ngirimin roti sama daging buat bangsa Israel, itu tuh bukan makanan gini, udahlah biar murah gitu ya. Ini kalau saya jadi tim konsumsi surga, saya gak kasih roti sama daging karena mahal. Saya beliin toge. Karena toge 2.000 dapat banyak kan, biar kembung subur semuanya, biar cepat kenyang gitu kan. Tapi ini enggak Bapak Ibu, ini kalau saya jadi tim konsumsi surga, saya kasih toge gitu ya, apa kol dah biar cepat kembung, biar kenyang. Ini kan enggak, Tuhan itu kasih roti sama daging. Ini ibaratnya gitu ya, bangsa Israel tuh dikasih makanan-makanan yang baik gitu. Terus kalau kalau panas, gak pernah lagi ke Israel, gak pernah lagi ke Mesir ya, tapi panas lah itu. Di tipi-tipi panas gitu ya. Kalau siang dikasih tiang awan, kalau malam dikasih tiang api, itu udah kayak naik first class Bapak Ibu. Setuju nggak? Kalau panas diademin, kalau dingin dipanasin gitu ya. Itu tuh bangsa Israel tuh nggak keluar dari tanah nggak keluar dari tanah Mesir tuh bukan nggak enak loh. Tuhan lakukan mujizat buat mereka. Tuhan jagain, Tuhan sertain mereka. Dan makanannya itu kalau kita lihat kan agak sedih juga ya roti sama daging. Tapi emang gitu makanannya gitu ya di situ. Roti dan daging. Boleh buka ayatnya? Coba klik lagi. Nah, terus mereka gini, di Bapak Ibu kalau baca di Alkitab dia ngomong, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati
di padang gurun ini sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Coba Bapak Ibu bayangin pikir ya. Kalau saya jadi malaikat saya tuang toge besok ya. Gak usah dapat roti lagi. Katanya hambar rotinya dan dia sudah muak. Coba dipikir gitu ya. Bangsa Israel itu sampai di titik mengeluh melawan Tuhan. Padahal itu udah privilege buat Tuhan. Dikasih makan roti sama daging. Udah ala-ala first class kayak di hotel. Tapi tetap aja mereka bilang itu hambar. Mereka sudah muak. Untung Tuhan itu baik ya. Kalau saya lempar yang lain itu ya hari itu. Tapi segitunya Tuhan itu jagain bangsa Israel Bapak Ibu. Tapi kita bisa lihat waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tuh ngeluh sama Tuhan. Mereka marah sama Tuhan, dikit-dikit marah, dikit-dikit komplain. Mereka sembah berharap, berusaha nyari Tuhan yang lain, karena ngerasa Tuhan yang Musa gak bisa tolong mereka. Mereka raguin Tuhan, padahal kalau kita lihat, kita bisa lihat gimana penyertaan Tuhan nuntun bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Nah di sisi yang lain, waktu saya baca kisah Ayub, Bapak Ibu tahu gitu ya, Ayub tuh punya masalah. Lembunya mati, anaknya mati, semuanya habis. Bagi saya nih ya, kalau saya jadi Ayub, saya tuh ngerasa Ayub tuh gak punya clue soal apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Kalau bangsa Israel tuh jelas, Tuhan itu siapkan tanah perjanjian buat bangsa Israel, dijanjikan, bukan cuma diharapkan. Tapi kalau Ayub tuh gak jelas loh sebenarnya. Kalau saya jadi Ayub gitu ya, saya tuh akan ngerasa gini, Tuhan tuh kayaknya no clue dan gak adil. Kenapa? Tuhan itu Ayub tuh rasanya udah hidup benar, udah kerja dengan baik, mungkin udah berkeluarga dengan baik, tapi dengan semua itu tiba-tiba Tuhan hilang aja. Tiba-tiba Tuhan kasih masalah aja. Tuhan gak kasih clue-nya kenapa, akan ada apa, masalah bertubi datang gitu aja. Beda sama bangsa Israel tadi Bapak Ibu, yang sepanjang every step of the way, setiap jalannya itu diberkatin sama Tuhan, dikasih mukjizat, dituntun sama Tuhan. Beda sama kisahnya Ayub, yang Ayub tuh no clue, Ayub tuh gak tahu harus ngapain. Buat saya, nih kalau saya jadi Ayub ya, rasanya Ayub tuh gak punya lagi alasan untuk terus percaya loh sama Tuhan. Ayub tuh rasanya gak punya alasan lagi, kenapa dia harus tetap percaya sama Tuhan. Tapi di akhir ceritanya kita bisa lihat gini, gak semua bangsa Israel tuh masuk ke dalam tanah perjanjian walaupun mereka dijanjikan sama Tuhan. Tapi kita bisa lihat gimana hidupnya Ayub setelah masalah itu dia bawa kemenangan dari Tuhan. Jadi yang paling penting gini, ternyata tuh bukan soal kita ngerti atau kita nggak ngerti masalahnya. Bukan soal kita tahu apa enggak ujungnya. Tapi soal kita punya hubungan atau enggak sama Tuhan. Setuju nggak bangsa Israel itu nggak punya hubungan sama Tuhan? Israel tuh cuma bentingin berkatnya. Yang dia komplainin itu soal berkatnya. Soal roti yang katanya hambar dan dia udah mulai muak. Yang Israel penting itu cuma berkatnya, bukan Tuhannya. Pengharapan Israel itu tuh bukan Tuhan. Pengharapan bangsa Israel itu bukan Tuhan, tapi berkat yang Tuhan bisa kasih. Dan itu perbedaan yang sangat signifikan dengan Ayub. Ayub tuh punya hubungan sama Tuhan, even dia gak ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan di hidupnya. Even Ayub gak punya clue apa yang Tuhan mau lakukan di hidupnya. Waktu dia punya hubungan sama Tuhan, dia dapetin janjinya Tuhan. Sebenarnya sama gak kayak kita? Kalau kita lihat hidup kita, setiap hari tuh Tuhan kasih berkat buat kita. Tuhan jagain, Tuhan sertain, Tuhan kasihin berkat, Tuhan siapkan kesempatan yang baik buat kita. Tapi jangan sampai kita tuh jadi Israel yang gak dapet apa yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena kita gak punya hubungan sama Tuhan. Ayub tuh gak ngerti. Tapi karena dia punya hubungan sama Tuhan, dia dapet janjinya Tuhan. Israel itu dijanjikan Bapak Ibu, dijanjikan tanah perjanjian. Tapi akhirnya gak semua masuk tanah perjanjian, kenapa? Karena mereka gak punya hubungan sama Tuhan. Mereka gak ngerti maunya Tuhan. Mereka cuma berharap sama berkat yang Tuhan bisa kasih, bukan sama Tuhannya. Pertanyaan saya hari-hari ini, kita tuh lagi berharap apa? Berharap berkat yang Tuhan kasih atau berharap sama pribadinya Tuhan? Kalau saya bilang pengharapan itu muncul karena kepercayaan, pengharapan itu muncul sama hubungan. Hari-hari ini kita mau sama-sama 2026 kita punya hubungan yang segitunya sama Tuhan. Walaupun kita gak ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan, walaupun kita gak punya clue apa yang Tuhan mau lakukan di hidup kita, waktu kita punya hubungan sama Tuhan, itu yang lebih penting dari segalanya. Amin. Karena bukan soal diberkati atau enggak, karena bukan soal Tuhan jagain apa enggak, karena bukan soal ngerti atau enggak. Tapi waktu kita punya hubungan sama Tuhan, itu yang akan temuin kita sama berkat-berkat Tuhan. Amin. Klik lagi. Jadi ini ada ceritanya nih, ala-ala peta gitu ya saya ya. Pokoknya intinya di
Alkitab tuh catat kalau Tuhan itu buat bangsa Israel itu jalan ke tempat yang pokoknya dia tuh jalan berputar-putar ada di tanah Mesir gitu. Kalau Bapak Ibu baca, Israel tuh lama di tanah Mesirnya. Padahal mereka bisa cari jalan yang lebih cepat. Tapi Tuhan buat mereka berputar-putar di situ sebelum masuk tanah perjanjian. Mungkin ya saat-saat ini kalau kita lihat, kita ngerasa masalah kita tuh itu-itu aja. Kita ngerasa kok Tuhan aku tuh struggle sama hal yang ini aja. Kok Tuhan rasanya dari kemarin tahun 2025 sampai masuk tahun 2026, aku tuh struggle soal-soal ini aja. Kita jadi clueless, kita jadi gak ngerti maunya Tuhan. Mungkin kita lagi wondering kenapa ya ada di masa ini aja. Saya mau bilang bisa jadi karena kita gak segitunya ngerti maunya Tuhan di hidup kita. Akhirnya kita berputar-putar di masalah yang itu-itu aja. So saya mau pastikan hari ini Bapak Ibu, kau punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kita harus punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kenapa? Supaya kita ngerti maunya Tuhan di hidup kita. Aku boleh undang Rere? Poin yang terakhir yang mau saya sampaikan, pengharapan muncul karena penyertaan Tuhan. Bilang penyertaan Tuhan. Setuju gak dari semua yang kita bahas hari ini, dari semua yang kita pelajari hari ini, pada akhirnya pengharapan itu sebenarnya gitu ya, pengharapan itu tuh Tuhan Yesus itu sendiri. Dia yang jadi pengharapan buat hidup kita. Kalau ibaratnya anak kecil yang dideketin sama bapaknya gitu ya, yang kayak di ngoyo-ngoyoin bapaknya supaya bisa deket sama bapaknya pakai permen. Kita tuh ibaratnya jadi kayak anak kecil yang jalan, yang rangkak buat dapat permen itu gitu Bapak Ibu. Terus setelah udah deket, udah pegang permennya, digendong sama papanya. Waktu ada di gendongan papanya, yang paling penting itu ternyata bukan lagi permennya. Yang paling penting itu ternyata digendong papa. Karena permennya bisa jatuh, permennya bisa habis, permennya bisa hilang. Tapi ternyata kalau itu semua hilang, kalau permennya hilang, kalau permennya jatuh, nanti papa bisa beli lagi. Yang paling penting itu ternyata papanya, bukan permennya. Sama kayak kita hari-hari ini. Apakah Tuhan itu jadi presence yang paling kita pengenin hari-hari ini? Apakah hadirat Tuhan itu sesuatu yang kita nantikan hari-hari ini? Memasuki tahun 2026, buat saya cara paling mungkin untuk kita kuat dan kita bertahan di 2026 adalah cuma dengan kalau kita mau jalan sama Tuhan. Cuma kalau kita mau ikut penyertaannya Tuhan. Saya akan tutup gitu ya dengan kesaksian. Jadi Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang sudah sempat kenal dengan papa saya. Papa saya tuh meninggal kurang lebih 6-7 tahun lalu. Waktu itu saya masih S1 gitu ya, belum S2, belum kuliah, belum jadi psikolog gitu. Nah, jadi psikolog itu, ambil S2 psikolog itu, kuliahnya tuh Senin sampai Sabtu full day. Jadi saya nggak bisa kerja sambil kerja gitu. Jadi saya harus menyelesaikan 4 tahun S1, 3 tahun S2, 7 tahun kuliah dengan nggak bisa sambil kerja, intinya seperti itu. Nah, jadi saya ingat banget 2 minggu sebelum papa meninggal, papa tuh sempat ngomong, Rel nanti apapun yang terjadi, pokoknya Aurel itu akan tetap bisa kuliah. Papa tuh ngomong gitu. Sebagai anak kita kan kayak enggak, papa tuh ngomong sembarangan gitu ya. Pokoknya papa tuh bilang, papa tuh punya, pokoknya nanti kalau papa nggak ada lagi, Cici harus tetap kuliah ya. Dia ngomong gitu. Saya tuh nggak pernah terfikir lah gitu ya. Pokoknya ya udah aja gitu. Nah sekarang setelah saya lulus, Bapak Ibu, saya tuh bisa melihat gimana penyertaan papa walaupun dia udah nggak ada. Waktu saya akhirnya lulus gitu ya jadi psikolog, saya tuh bisa melihat gimana papa itu, ini tuh bagian dari rencananya papa gitu. Gimana selama ini dia saving uang, gimana selama ini dia nabung, gimana selama ini dia berusaha investasi ke hal yang baik, gimana selama ini dia berusaha nabung supaya suatu saat nanti anaknya itu bisa S2. Yang saya mau bilang gini Bapak Ibu, kalau Bapak di dunia yang gak sempurna itu aja bisa menyiapkan apa yang baik buat anaknya, gimana Bapak kita yang di sorga? Hari ini saya udah saya gak bisa lihat papa, tapi saya bisa pastikan saya merasakan penyertaan papa di hidup saya lewat rencana-rencana yang dia siapkan buat saya. Saya bisa lihat penyertaan papa lewat rencana-rencana yang saya alamin hari demi hari, walaupun gak ada papa. Wah susah gak S2-nya? Walaupun dibilang ada 2 tahun, susah gak? Susah Bapak Ibu. Saya, Mama, Filbert itu kita susah ngejalaninnya gitu ya.
Tapi saya bisa pastikan waktu akhirnya saya ada di posisi saya tuh bisa lihat, oh ternyata papa tuh dulu segitunya ya merencanakan ini dan itu gitu. Saya mau bilang gini, apalagi Bapak kita yang di sorga. Kalau papa saya gak sempurna aja, bisa menyiapkan rencana yang terbaik supaya anaknya bisa S2. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Biar lewat rencana-rencana yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, biar lewat proses-proses yang Tuhan siapkan buat hidup kita tuh bisa terus merasakan penyertaan Tuhan di hidup kita. Kalau anak kecil ditinggal sama mamanya, itu paling 2 menit nangis Bapak Ibu nyariin mamanya. Kita tuh kayak anak kecil gak sih hari-hari ini di hadapan Tuhan? Kita segitunya gak longing, kita segitunya gak butuh presence-nya Tuhan di hidup kita. Jadi yang terpenting di tahun 2026 adalah soal penyertaan Tuhan, soal hubungan kita sama Tuhan, soal berjalan sama Tuhan. Amin. Yuk tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Tuhan, satu hal yang kami tahu pagi hari ini ya Tuhan, mungkin kami belum lihat apa yang baik yang Tuhan siapkan buat tahun ini. Kami punya rencana, kami punya planning buat tahun ini. Tapi kami mau jalan sama Engkau ya Tuhan. Terlebih dari apapun yang kami siapkan, terlebih dari masa depan yang pernah kami pikirkan, terlebih apapun yang kami punya, apapun yang kami pertahankan saat ini Tuhan. Kami mau ngomong sama Tuhan lebih dari segalanya. Kami mau jalan sama Engkau ya Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari nyatakan dari hatimu pagi hari ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yuk kamu nyatakan dari hatimu. Yesus Pegang tangan setiap kami ya Tuhan. Jalan di tahun ini bersama dengan kami Tuhan. Lebih dari segalanya kami mau jalan sama Engkau ya Tuhan. luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Kamu hari ini bilang sama Tuhan, aku mau jalan sama Engkau. Kamu katakan, Tuhan ini isi hati kami. Tuhan ngomong sama Tuhan, pegang tangan kami, pegang keluarga kami ya Tuhan, pegang pekerjaan kami, pegang masa depan kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat kedua belah tanganmu, Bapa di dalam sorga. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan saat ini ya Tuhan.
Tuhan memasuki tahun yang baru di tahun 2026 ini, Tuhan lebih dari segalanya kami mau jalan sama Tuhan. Tuhan kami angkat tangan kami, tanda kami berserah sama Engkau ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Tuhan mari pegang tangan kami, kasih tahu kami apa yang benar, apa yang Tuhan mau lakukan di hidup kami. Tuhan kami terbatas, bahkan terlalu terbatas ya Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kami memasuki tahun yang baru, kami tahu ada rencana yang baru, akan ada berkat yang baru, anggur yang baru, minyak yang baru buat setiap kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami gak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi yang kami tahu Engkau Allah yang akan terus setia bersama-sama dengan kami. Nyatakan kalau Engkau Allah yang dekat, nyatakan kalau Engkau Allah yang mengasihi kami, nyatakan kalau Engkau Allah yang sayang sama hidup kami ya Tuhan. Biar kami boleh terus punya pengharapan di dalam Tuhan, biar kami boleh terus percaya, kami boleh bangun hubungan yang baik sama Tuhan, kami boleh terus rasain penyertaan Tuhan di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh Kudus, pribadi yang manis itu akan terus berbicara buat setiap kami di tempat ini ya Bapa. Biar apapun yang salah, yang gak berkenan boleh cepat dilupakan, tapi segala sesuatu yang baik, yang berkenan boleh ditanam dalam hati kami, berbuah jadi pegangan buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapak Ibu yang sudah dengar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin.